Halo Sobat UT Pokjar Al-Khadijah Mojokerto. Masih bersama kami di channel Universitas Buka Pokjar Al-Khadijah Mojokerto. Nah, sebelum kita sharing, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan bunyikan loncengnya agar nanti bisa bermanfaat dan ada tanda untuk kita semuanya. Semoga Sobat UT Pokjar Mojokerto selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, berlimpahan rezekinya dan juga keberkahan rezekinya. Baik teman-teman semuanya ya. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita akan sedikit berbagi. Kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Gimana sih cara kita membedakan mata kuliah yang akan kita akhirkan? Apakah ini masuk di ujian ulang online ataukah ujian online yang reguler? Nah, teman-teman semuanya, sebelum teman-teman semuanya memilih ataupun langsung daftar kepada ujian online ataupun ujian reguler, maka teman-teman perlu ketahui dulu mata kuliah ini apakah dia masuk di ujian online ataukah ujian yang reguler. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana sih kita bisa menentukan dan bisa tahu mata kuliah ini masuk di ujian online dan ini masuk di ujian reguler. Nah, baik teman-teman semuanya, di sini saya mempunyai dua billing. Ya, langsung saja di sini saya mempunyai dua billing. Billing yang pertama, mohon maaf ya, di sini billingnya pada saat ini saya mempunyai billing yang dari program PAUD. Sebenarnya bisa aja dari program yang lainnya, tapi pada kesempatan kali ini saya memiliki yang saya pegang ini adalah program PG PAUD. Ya, program PG PAUD. Nah, akan tetapi tidak masalah, nanti bisa disesuaikan dengan program studi teman-teman semuanya. Nah, yang di sebelah kanan sini ini adalah semester yang lalu ya, semester lalu anggapannya ini semester 1, tapi yang ini semester yang lalu ya. Dan pada saya yang satu ini di sisi ini adalah semester berjalan sekarang ini atau semester yang sekarang, yaitu semester 2. Nah, otomatis ketika melihat dari mata kuliah ini, mungkin hasilnya kemarin yang keluar itu kurang memuaskan bagi teman-teman semuanya ya. Ada yang A, B, C, bahkan ada yang E misalkan. Nah, E ini kan harus diulang. E ini harus diulang. Akan tetapi kita belum tahu apakah E ini masuk kita ulang ini, apakah kita masukkan di ujian online atau ke ujian ulang yang reguler. Nah, baik teman-teman semuanya, kita lihat dulu. Kita anggap aja misalkan di sini ada dua yang E, yaitu yang pertama adalah mata kuliah bermain dan permainan anak, ya kan? Ya, dengan 4 SKS, dan yang kedua adalah psikologi perkembangan anak. Psikologi perkembangan anak. Nah, dua mata kuliah ini yang rencananya akan kita herkan ya, karena menurut saya misalkan kalau saya misalkan mahasiswa gitu ya, ini mata kuliah ini nilainya kurang memuaskan bagi saya, nilainya wah berarti saya harus herkan begitu ya. Nah, di sini ada semester 2 sekarang. Nah, kita lihat dulu. Di semester 2 ini kan ada 16 jumlah SKS-nya, 16 totalnya ya teman-teman semuanya ya. Nah, untuk teman-teman semuanya di mahasiswa UT itu kan dibatasin setiap semester itu maksimal 24 SKS. Nah, di semester sekarang yang berjalan ini ada 16 SKS. Kurang berapa untuk bisa mencapai 24 SKS? Coba 24 dikurangi 16 berarti berapa? 24 ya 8. Oke, 8. Nah, kita lihat. Ternyata bermain dan permainan anak yang tadi kita rencananya mau herkan dengan mata kuliah satu lagi psikologi pengembangan anak, ini adalah 4 tambah 4 8, pas jadinya 24 ya, gitu teman-teman. Sekarang kalau sudah kita tahu, maka kita lihat jam ujiannya. Jam ujiannya di sini kita lihat yang pertama, di mata kuliah pertama ini adalah bermain dan permainan anak. Ini jam ujiannya adalah 1.1. Nah, ini yang akan membedakan teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman ketika mau mengherkan, mau meregistrasikan ujian ulang, maka teman-teman harus melihat dulu jam ujian di sini. Jam ujian di sini yang pertama adalah 1.1. Kita lihat di semester yang sekarang ini, sekarang berjalan, apakah ada jam ujian di 1.1?
kita lihat ya, ternyata dari saat sekalian ini semuanya tidak ada 1.1. Maksudnya apa sih 1.1 itu? 1.1 ini adalah hari pertama dan jam yang pertama. Hari pertama, jam yang pertama. Nah, di sini ternyata tidak ada. Maka secara otomatis karena pada saat hari pertama, jam pertama ini kita kosong, sehingga kita bisa masukkan di sistem ujian yang reguler, yaitu ujian ulang yang reguler. Nah, ujian ulang yang reguler begitu teman-teman ya. Maksudnya gimana? Ujian ulang yang reguler itu adalah ujian ulang yang mana jadwalnya nanti akan sama dengan yang di sini, yaitu UAS. Tanggal UAS di sini kan sudah ada tanggalnya. Nah, di sini nanti ujiannya akan kita lihat. Hari pertama misalkan di sini tanggal 13 bulan Juni, maka secara otomatis pada tanggal 13 bulan Juni nanti jam pertama kita mempunyai satu jadwal, yaitu adalah bermain dan permain anak yang tadi kita herkan. Begitu teman-temannya ya. Itu adalah ujian reguler, namanya ujian reguler. Jadi waktu ujiannya nanti adalah sama, yaitu pada UAS bareng dengan semester-semester yang berjalan ini. Begitu teman-temannya ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi sudah kita masukkan ini untuk mata kuliah yang pertama. Sekarang kalau untuk mata kuliah yang kedua bagaimana? Mata kuliah yang kedua kita lihat. Yang kedua adalah psikologi perkembangan anak. Psikologi perkembangan anak. Ini kita lihat jam ujiannya adalah 2.2, yaitu hari kedua pada jam yang kedua. Nah, kita lihat di semester yang sekarang ini ada nggak jam yang 2.2? Ternyata kita lihat ada, yaitu adalah evaluasi perkembangan anak TK. Nah, secara otomatis logikanya adalah pada saat semester berjalan ini kita punya jadwal pada UAS nanti, yaitu adalah evaluasi perkembangan anak TK. Nah, pastinya kan nggak bisa kita ujian 2 dalam satu waktu. Nah, oleh karena itu mata kuliah yang psikologi perkembangan anak dengan jam ujian 2 itu bentrok atau dinamakan yang bentrok ya, sehingga bisa diajukan. Kalau semua teman-teman masih mengharapkan untuk diajukan ujian ulang, maka mata kuliah psikologi perkembangan anak ini bisa diajukan dalam sistem ujian online atau kita sebut dengan SUWO. Nah, begitu teman-teman ya. Itu adalah cara bagaimana kita bisa menentukan, bisa melihat apakah mata kuliah ini masuk dalam kategori ujian ulang SUWO ataukah ujian ulang yang reguler. Kalau waktu dari ujian ulang SUWO atau online itu nanti waktunya biasanya sebelum pelaksanaan ujian UAS ya, biasanya 1 bulan sebelumnya ataupun 2 bulan sebelumnya, biasanya itu tergantung jadwal yang diberikan oleh UBBJJ ataupun yang dari pusat ya, seperti itu teman-temannya. Sedangkan kalau ujian reguler maka otomatis ujiannya itu bareng dengan UAS-nya nanti. Nah, begitu teman-teman semuanya. Mungkin dari sini teman-teman bisa dipahami sehingga nanti pada saat teman-teman mau mengajukan ujian ulang atau HER, teman-teman sudah bisa menentukan langkah. Apakah saya mau ujian ulang HER SUWO ataukah ujian ulang yang reguler, begitu teman-teman semuanya ya. Nah, sampai sini terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya.